Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi paket B PKBM Berkah yang Bapak cintai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya tetap sehat dan tetap semangat walaupun dalam masa pandemi kali ini kita harus melakukan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Untuk pembelajaran IPA hari ini, materi kelas 7 kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup dan klasifikasi makhluk hidup. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Setelah ini nanti akan ada slide presentasi yang akan Bapak tampilkan. Tolong kepada kalian semuanya tetap fokus supaya nanti apa yang dapat Bapak sampaikan kalian bisa memahami dengan baik. Oke, selamat menyaksikan. Seperti apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri dan klasifikasi makhluk hidup. Nah, sekali lagi Bapak mohon kepada kalian semua perhatikan dengan baik, tetap fokus agar apa yang nanti akan Bapak sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Oke, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama akan kita bahas yaitu adalah bergerak. Nah, makhluk hidup dapat bergerak dengan menggunakan sarana bantu yang disebut dengan alat gerak. Nah, beberapa alat gerak misalnya kaki untuk berjalan, sirip untuk berenang, sayap untuk terbang, dan pada tumbuhan akar bergerak itu menembus ke dalam tanah. Kemudian yang ciri makhluk hidup yang kedua adalah makan dan minum. Nah, makanan dan air merupakan kebutuhan bagi makhluk hidup. Nah, ini sangat penting. Kemudian tumbuhan itu bersifat autotrof. Kenapa? Karena tumbuhan mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Sedangkan manusia dan hewan bersifat heterotrof karena menggunakan bahan organik sebagai sumber makanan. Karena tidak bisa membuat makanan sendiri ya. Kemudian yang ketiga yaitu peka terhadap rangsang. Nah, manusia dan hewan menggunakan alat indranya untuk mengenali adanya rangsangan. Contohnya hidung peka terhadap bau, mata peka terhadap cahaya. Di tumbuhan mempunyai sifat iritabilitas, yaitu mampu menanggapi rangsangan yang datang dari lingkungan. Contohnya putri malu daunnya akan mengatup saat kita sentuh. Kemudian yang keempat itu bernapas. Proses pengambilan oksigen untuk bernapas itu bertujuannya menghasilkan energi yang akan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. Contoh, manusia bernapasnya dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, tumbuhan bernapas melalui stomata. Kemudian yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Nah, semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan, di mana pertumbuhan sendiri memiliki pengertian bertambahnya ukuran tubuh yang tidak dapat kembali ke semula. Nah, contoh bisa dilihat di gambar ya. Tadinya bayi menjadi anak kecil, kemudian menjadi anak-anak, itu ukuran tubuhnya bertambah ya. Kemudian yang keenam adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, pengeluaran zat sisa atau ekskresi ini sangat penting karena zat sisa bersifat racun. Jadi kalau tidak dikeluarkan itu bisa berbahaya. Contoh zat sisa misalnya urin, uap air, karbon dioksida, dan garam mineral. Nah, ini bisa dilihat gambarnya seorang sedang berkeringat ya, sudah berolahraga. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh adalah berkembang biak atau reproduksi. Nah, semua makhluk hidup dapat berkembang biak atau bereproduksi. Tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah tentunya. Nah, kita bisa lihat di gambar ini Bapak berikan contoh seekor anak ayam yang sudah menetas dari telur. Nah, ini adalah salah satu contoh reproduksi. Masih banyak contoh yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah beradaptasi. Nah, adaptasi ini semua makhluk hidup
dapat beradaptasi dengan lingkungan. Tujuannya adalah agar makhluk hidup dapat bertahan hidup di lingkungannya. Misalnya agar terhindar dari bahaya musuh dan sebagainya. Contohnya, kaktus memiliki duri. Bunglon dapat berubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang diinggapinya, atau biasa disebut dengan mimikri. Kemudian yang selanjutnya adalah klasifikasi makhluk hidup. Nah, berdasarkan sistem 5 kingdom, terdiri dari Kingdom Monera, kemudian Kingdom Protista, kemudian Kingdom Fungi, kemudian Kingdom Plantae, dan yang terakhir adalah Kingdom Animalia. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang akan pertama kita bahas, yang pertama itu adalah Kingdom Monera. Nah, Monera merupakan makhluk hidup yang sederhana, terdiri hanya dari satu sel hidup. Inti selnya itu belum memiliki membran inti sehingga disebut prokaryotik. Nah, ini kingdom ini juga dikenal dengan nama bakteri. Contohnya itu ada Paramecium, ada Plasmodium malariae. Nah, itu contoh dari kingdom Monera. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kingdom Protista yang akan kita bahas. Nah, Protista sendiri yaitu makhluk hidup yang eukaryotik. Nah, ini berbeda dengan Monera. Kalau Monera tadi masih prokaryotik, tetapi dia eukaryotiknya masih sederhana dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai hewan, tumbuhan, atau jamur. Nah, ini perkembangannya dia sudah memiliki nukleus sejati dan mitokondria. Contohnya ada amuba, paramecium, dan euglena. Kemudian yang selanjutnya adalah jamur atau fungi ya. Nah, jamur memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Nah, hidupnya di tempat yang lembab, bersifat saprofit atau hidup dari bahan organik yang sudah mati dan sudah busuk, dan juga ada yang parasit atau hidup dan menghisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kingdom Plantae, di mana kingdom ini ialah salah satu organisme eukaryotik yang multiseluler, artinya sudah memiliki sel banyak yang mempunyai dinding sel dan klorofil. Ini ciri-cirinya ya. Kemudian dia juga punya klorofil, yaitu zat hijau daun yang fungsinya membantu proses fotosintesis atau membuat makanan sendiri ya, dan dia sifatnya itu autotrof. Ini contoh kelompok Plantae, ada tumbuhan paku, lumut, dan Bryophyta. Kemudian yang terakhir yaitu kingdom Animalia. Nah, kingdom Animalia ini secara garis besar dibedakan menjadi dua golongan, yaitu vertebrata atau hewan bertulang belakang dan juga invertebrata atau hewan tak bertulang belakang. Nah, ini bisa kalian lihat contohnya ya di sini, hewan invertebrata, kemudian ada juga hewan vertebrata, bisa dilihat gambarnya. Nah, yang bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Demikianlah tadi materi slide yang telah Bapak sampaikan. Semoga kalian semuanya bisa memahami dengan baik. Adapun jika nanti ada pertanyaan, boleh kalian bisa sampaikan di forum Google Classroom atau langsung japri via WhatsApp ke nomor Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.